Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah virtual subuh PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026 atau bertepatan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah, kita bisa bermuajah kembali pada program yang insya Allah penuh dengan berkah, yaitu Majelis Virtual Subuh persembahan dari PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita yang beliau adalah Ustadz Haib Indra Kurniawan SAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustaz Sehat Darmadi. ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ucapkan Ya, terima pilek. kasih ya Ustadz. Iya, Iya. terima kasih sudah hadir kembali di majelis ini. Dan Insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama menyimak kajian dari beliau, dan hari ini kita akan mengambil tema keutamaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah nanti juga seperti biasanya ya, dari jamaah sekalian ada sesi tanya jawab. Jadi insya Allah silahkan dipersiapkan, nanti bila ada pertanyaan bisa lewat inbox ataupun langsung tunjuk tangan seperti itu. Baik, karena memang waktunya sudah 5:33, tanpa berpanjang kalau lagi, mari kita awali untuk majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanpa berpanjang kalam, mari kita sama-sama menyimak kajian dari Ustadz Andi Kurniawan yang pada hari ini mengambil tema keutamaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada guru kita dipersilahkan, mangga Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan sekalian, majelis subuh virtual yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang penuh dengan berkah ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Ya, kita sebagai seorang Muslim, agar semakin meningkat rasa syukur kita, kemudian meningkat keistiqomahan kita dalam berislam, maka kita perlu ya melihat bagaimana tentang keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya materi mukaddimah ini ya, sebetulnya. Tapi saya sampaikan dalam satu kali pertemuan saat ini. Ini materi mukaddimah, materi pertama dari kajian sejarah para sahabat Nabi sebetulnya ya. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul terakhir ya, Rasul terakhir, dan umatnya adalah
umat akhir zaman, ya, yang memiliki keistimewaan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ini ayat yang sudah kita sama-sama paham, ya. Ayat yang sudah sama-sama kita sering baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, yakni umat Islam, khaira ummatin, adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ya. Ukhrijat linnas, yang dihadirkan untuk manusia. Tetapi, ya, disebut sebagai khaira ummah itu ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, yakni selama umat Islam itu, kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini layak disebut sebagai umat terbaik itu kalau kita menetapi syaratnya, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni kita selalu menyuruh umat manusia untuk berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, kemudian senantiasa beriman kepada Allah. Nah, ini, ya. Jadi kita ini rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru ini, ya, yang hadir, ya, dan seluruh yang menyimak, bahwa kita ini harus berbangga diri, ya. Berbangga diri sebagai seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa kita ini adalah umat terbaik, walaupun, ya, kita harus menetapi syaratnya, ya, menetapi syaratnya. Nah, ini, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam ini, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat terbaik. Ayat ini ketika turun tentu saja berkaitan dengan para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, ini generasi awal dari Islam, gitu. Tetapi bukan berarti ayat ini hanya sekadar untuk para sahabat saja. Kalau tadi kembali lagi, kalau syarat-syaratnya itu kita penuhi, ya. Kalau syarat-syaratnya kita penuhi, maka kita pun sama dengan generasi awal, bisa disebut sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik, begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, di antara kebaikan umat ini, ya, adalah karena memang kita ini memiliki dua hal yang paling pokok di dalam kehidupan kita, ya. Atau bisa kita sebut, ya, ini adalah dua tugas kita, ya, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kemudian kita ini menjadi umat yang memiliki keunikan, memiliki ciri khas, begitu? Karena umat Islam ini, ya, umat Islam ini menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang memiliki kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain, karena fokus kita ini ada paling tidak dua hal ini, ya. Kita ini adalah umat yang beribadah kepada Allah, ya, orientasi dalam kehidupannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah, dan dia ini menjadi umat dakwah, ya. Kita ini umat Islam ini adalah umat dakwah, menjadi umat yang memberi petunjuk. Disinilah letak kemuliaan kita, ya. Letak kemuliaan umat Nabi Muhammad itu adalah pada yang pertama, dia senantiasa beribadah kepada Allah, dan kemudian dia menjadi umat yang memberikan petunjuk atau umat dakwah. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ketika kita ini tidak beribadah kepada Allah, tidak memiliki tamayuz, ya, keistimewaan dalam ibadah kepada Allah, juga
tidak melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita ini kehilangan kemuliaannya. Gitu. Jadi kalau gitu kita melihat di sebagian umat Islam saat ini tidak nampak gitu ya keistimewaan, tamayuz, itu pasti kembalinya ke sini ya. Mereka ini tidak benar-benar komitmen gitu dengan syarat-syarat sebagai umat terbaik yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian mereka ini meninggalkan dakwah, tidak menjadi umat yang memiliki misi ya untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini ya. Ini intinya kemuliaan kita ini. Ini yang membedakan kita umat Islam ya dengan umat-umat yang lainnya, bahwa kita ini beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita menjadi bernilai ketika tauhid itu tertanam di dalam diri kita. Gitu. Kita ini menjadi bernilai ketika kita ini berdakwah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, ini ayatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasatan. Wasaton itu artinya, wasat itu artinya pertengahan. Ya, wasat itu. Wasit ya, wasit itu kan dalam pertandingan sepak bola yang menengahi kan gitu ya, yang mengatur, yang menyaksikan kan gitu ya. Wasat itu yang mengawasi, menyaksikan jalannya pertandingan gitu ya, wasit itu. Nah, umat Islam ini ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Wasat ini artinya juga kalau kita ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian rekan-rekan sekalian, kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Quran surat Al-Baqarah 143 ini, wasat juga artinya unggul. Ya. Misalnya orang-orang Quraisy itu kata Ibnu Katsir disebut sebagai Ausatul Arabi. Ya, Ausatul Arabi. Jadi orang Arab yang pertengahan, maksudnya orang Arab yang paling tengah itu orang Arab yang paling unggul. Gitu. Orang Quraisy itu disebut Ausatul Arabi, kata siapa? Kata Ibnu Katsir itu. Artinya bangsa Arab yang paling unggul. Nah, makna dari ummatan wasaton itu adalah ini senada dengan ayat yang sebelumnya, yang ini ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kata para ulama tafsir. Jadi ayat yang tadi, ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini senada dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Begitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kalian ini umat Islam ya sebagai ummatan wasaton. Umat yang pertengahan, umat yang unggul, umat yang litakunu syuhada'a 'alan nas, yang menjadi saksi. Nah, ini kan wasit itu kan jadi saksi, menyaksikan jalannya pertandingan gitu ya. Jadi umat Islam ini menjadi saksi-saksi. Maksud jadi saksi di sini, umat Islam inilah yang seharusnya ya. Ini seharusnya, walaupun pada saat ini kita menyaksikan umat Islam ini mungkin banyak yang tidak menyadari sebagai umatan wasaton gitu ya. Seharusnya sebagai umatan wasaton itu kita menjadi saksi tentang apa yang dilakukan oleh umat lain, oleh bangsa-bangsa lain gitu ya dalam kehidupan di dunia ini. Umat Islam ini berkedudukan sebagai umatan wasaton, sebagai wasit gitu ya, sebagai wasit yang kemudian selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, begitu. Dalam kehidupan itu. Ini seharusnya umat Islam itu. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul pun menjadi saksi bagi kalian, begitu. Ini ya. Jadi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ini
menjadi umat yang terbaik kalau kita menunaikan dua tugas utama ini, yakni beribadah kepada Allah dan menjadi umat yang memberikan petunjuk, yaitu umat dakwah. Nah, tinggal kita sekarang, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tinggal kita muhasabah diri, ya, mengevaluasi diri atau melihat, ya, apakah kita, ya, kita bukan orang lain nih, kita aja gitu. Apakah kita ini sudah betul-betul gitu memunculkan ini dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang senantiasa fokusnya kepada ibadah, kemudian kita ini menjadi seseorang yang selalu berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kalau ini hilang, ya kita belum bisa dimasukkan ke dalam golongan khairu ummah gitu, umat yang terbaik. Dan ya kita pun bisa jadi belum bisa disebut sebagai umat Nabi Muhammad yang sejati begitu. Karena kalau umat Nabi Muhammad yang sejati itu dia senantiasa beribadah kepada Allah dan dia senantiasa memberikan petunjuk, beramar ma'ruf nahi mungkar begitu. Nah, ini tentang ada hadis hadis ya. Hadis yang menyebutkan tentang menjadi saksi, ya, syuhada 'alan nas. Jadi bagaimana di antara bentuk menjadi saksi itu bahwa pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ya, pada hari kiamat Nuh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, akan dipanggil oleh Allah, ya. Dan dia akan menjawab labbaik wa sa'daik, ya, wahai Tuhanku. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, apa yang telah engkau sampaikan? Apakah kau telah menyampaikan, ya, risalah, menyampaikan pesan kami kepada umatmu? Kemudian kata Nabi Nuh, iya, saya sudah menyampaikan. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, ya, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan pesan risalah kami kepada kalian? Maka mereka menjawab, tidak ada, gitu, ya. Kata mereka, tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami, gitu, kata umat Nabi Nuh. Kemudian Allah bertanya, siapa yang menjadi saksimu, gitu. Kemudian kepada Nabi Nuh bertanya. Kemudian Nabi Nuh menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, para pengikutnya, gitu. Mereka yang mengikuti Muhammad. Maka kemudian nanti di akhirat itu, ya, kita umat Islam ini akan bersaksi, ya, akan bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu telah menyampaikan risalah Allah. Ya, kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu akan menjadi saksi untukmu sekalian, dan itulah maksud dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya. Ya, gitu ya. Jadi kita umat Islam ini diantara pengertian, ya, pengertian sebagai umatan wasaton, sebagai litakunu syuhada, umat yang menjadi saksi itu adalah kita yang mempersaksikan tentang apa yang telah dilakukan, ya, oleh umat-umat terdahulu, apa yang telah dilakukan oleh umat-umat di masa sekarang ini, gitu ya. Dan kita mempersaksikan itu, kita hadir di situ untuk kemudian memberikan petunjuk kepada mereka, gitu. Nah, ini di antara hadis, ya, yang menyebutkan tentang kita ini menjadi syuhada 'alan nas. Ya. Nah, ini di dalam di dalam hadis, di dalam komentar, ya, ini, ya, komentar dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ma min rajulin minal umami illa wadda annahu minna ayatahal ummah, ya. Tidak ada seorang pun dari umat-umat lain kecuali dia menjadi salah satu dari umat ini,
dia ingin, ya, dia berangan-angan ingin menjadi salah satu dari umat ini, gitu ya. Ma min nabiyyin kadzabahu qaumahu illa wa nahnu syuhada'uhu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya, melainkan kita akan bersaksi, ya, bersaksi pada hari kiamat, gitu. Ini hadis, ya, hadis disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, ini hadisnya. Kemudian dikomentari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini, bahwa hadisnya isnadnya jayyid, ya. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya, melainkan kita akan bersaksi pada hari kiamat bahwa nabi itu telah menyampaikan agama Allah. Anna qad ballagha risalatallahi wa nasaha lahum. Telah menyampaikan agama Allah kepada mereka dan telah memberikan nasihat, memberikan pencerahan kepada mereka tentang agama Allah. Ya. Ini memperjelas yang sebelumnya, ya, bahwa kita umat Islam ini menjadi syuhada, ya, menjadi takunu syuhada, menjadi saksi, gitu. Nah, ini juga di dalam di dalam hadis yang lain, ya, al malaikatu syuhadaullahi fis sama. Para malaikat itu adalah saksi Allah di langit. Wa antum, dan kalian, yakni umat Nabi Muhammad, syuhadaullahi fil ardi, menjadi saksi Allah di muka bumi, ya. Nah, ini pembahasan tentang bahwa umat Islam ini sebagai saksi, ya. Ini salah satu keutamaan dari umat Nabi Muhammad. Nah, berikutnya, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di antara keutamaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling mulia, ya. Ini disebutkan an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fi qaulihi ta'ala, ya, bersabda tentang firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ayat yang tadi, ya, yang di awal. Kemudian qala, beliau bersabda, innakum tatimmuna sab'ina ummatan, sesungguhnya kalian terbagi menjadi 70 umat, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, dan kalianlah yang terbaik, ya, di antara mereka, wa akramuha, dan yang paling mulia 'ala Allah, ya, di sisi Allah. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik dan umat yang paling mulia. Ini penjelasan dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat ini, umat manusia ini terbagi menjadi 70 umat, dan kita umat Islam ini, ya, kita umat Islam ini adalah yang terbaik, ya. Jadi khairuha, yang terbaik di antara 70 umat itu, wa akramuha, dan yang paling mulia 'ala Allah, di sisi Allah, ya, dalam pandangan Allah, gitu. Kenapa? Ya tadi, yang tadi di awal, gitu, menjadi mulia itu karena senantiasa beribadah kepada Allah, ya, kemudian senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, gitu, ya. Jadi umat Islam ini umat yang paling mulia. Nah, disebutkan, ya, tentang kemuliaan umat ini, kebaikan umat ini, ya. Kata Rasulullah, ummati kal matar, umatku ini laksana hujan, la yudra awwaluha khairun am akhiruha,
tidak diketahui yang baik itu awalnya ataukah akhirnya. Maksudnya, jadi generasi awal atau generasi akhir umat Islam ini senantiasa menjadi umat yang terbaik, gitu. Ya, menjadi umat yang terbaik. Selalu muncul orang-orang yang terbaik. Sampai tidak diketahui mana yang paling baik itu yang awalnya atau yang akhirnya. Ya seperti hujan gitu ya. Hujan ini ya rahmat gitu ya. Yang terbaik itu air yang turun awal atau akhir ya sama saja begitu ya. Sama saja sesuatu yang merupakan kebaikan, keberkahan bagi kita gitu. Nah, umat ini laksana hujan. Ummati kal matar. Ya, umatku ini laksana hujan. La yudra awwaluha khairun am akhiruha. Nah, ini gambaran dari Rasulullah SAW bahwa umat Nabi Muhammad ini, ya umat Nabi Muhammad yang sejati, yang betul-betul dia menetapi syarat-syarat, ya, yang menetapi syarat-syarat yang disebutkan tadi, itu maka sampai di komentari Rasulullah seperti ini, ya, seperti hujan gitu umat Nabi Muhammad itu. Tidak diketahui yang baik itu awalnya atau yang akhirnya. Artinya mereka ini sama, memiliki karakter yang sama begitu ya. Memiliki keunggulan yang sama gitu. Mereka ini beriman kepada Allah, mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini semakin mendorong kita Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat sekalian, ini semakin mendorong kita bahwa kita ini harus komitmen. Kita ini harus berpegang teguh kepada keimanan dan kita harus berpegang teguh untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Ketika itu hilang, maka hilang nilai kita ya sebagai sebuah umat ya, sebagai sebuah umat yang terbaik gitu. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang dirahmati. Ummati ummatun marhumatun. Ya. Umatku ini, kata Rasulullah, adalah umat yang dirahmati. Marhumatun. Laisa alaiha adzabun fil akhirah. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Ya. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Ini konteksnya adalah umat Nabi Muhammad yang sebenarnya ya, umat Nabi Muhammad gitu. Kan umat itu ada umat umat dakwah, ada umat ijabah ya. Umat dakwah itu ya seluruh umat, mau yang Muslim, mau yang kafir, yang munafik gitu ya. Itu umat Nabi Muhammad, tapi umatnya umat dakwah gitu. Umat yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Ada umat ijabah yang dimaksud ini, wallahu alam, ini umat ijabah gitu ya. Umat Nabi Muhammad yang menyambut seruan Nabi Muhammad SAW ditegaskan oleh Rasulullah SAW, laisa alaiha adzabun fil akhirah. Ya. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat gitu ya. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Adzabuha fid dunya. Kalaupun ada azab bagi mereka, ada siksaan bagi mereka, itu di dunia. Berupa apa? Al-fitan. Ya. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Wazalazil, goncangan-goncangan. Ya. Goncangan-goncangan, musibah-musibah, wal qatlu, dan pembunuhan-pembunuhan gitu. Itu yang akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad. Kalaupun ada berupa azab gitu ya, ada siksaan, maka bentuknya itu adalah itu terjadinya di dunia dan berupa al-fitan ya, ujian dan cobaan, wa zalazil ya, berbagai macam goncangan-goncangan, dan al-qatlu ya, pembunuhan gitu. Nah, ini ada di dalam hadis yang lain ya. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim ya. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu akan masuk surga, kata Rasulullah. Illa, kecuali man aba. Mereka yang nggak mau ya. Mereka yang nggak mau masuk surga. Nah, ini penjelas juga dari hadis ini ya. Kullu ummati
yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu, kata Rasulullah, akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau masuk surga, kata Rasulullah. Sahabat nanya kepada Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Di antara umat Nabi Muhammad ini yang nggak mau siapa? Kata Rasulullah, man ata'ani yadkhuluna jannah. Siapa yang taat kepadaku, nah makanya tadi saya sebut ya, ini yang dimaksud adalah umat ijabah yang menyambut seruan Nabi, yang melaksanakan perintah Nabi. Ya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa ya yadkhulunal jannah ya. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, faqad aba. Maka mereka itulah orang yang nggak mau masuk surga, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, ya, ini hal yang harus kita syukuri dan harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Kita ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan mendapatkan azab di akhirat, ya, kalau kita betul-betul, ya, ini catatannya, kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Tidak akan mendapatkan azab di akhirah, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua nih yang hadir di sini ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak akan mendapatkan azab ya di akhirat. Tapi ya memang kita harus siap-siap ya. Adzabuha fid dunya gitu ya. Azab bagi kita ini di dunia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ya, rekan-rekan, sahabat-sahabat, ketika hidup di dunia banyak sekali ujian dan cobaan ya. Banyak sekali goncangan-goncangan ya. Zalazil ya. Banyak sekali goncangan, musibah-musibah, kemudian banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan kepada umat Islam ya. Ya memang di dalam hadis begini disebutkan ya gitu. Ya bagi umat Nabi Muhammad itu ya seperti ini ya. Mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, berbagai macam goncangan, musibah-musibah, dan kemudian mendapatkan pembunuhan-pembunuhan gitu ya. Tapi ya dunia itu paling lama juga 60 tahun, paling lama 100 tahun ya gitu. Dibandingkan dengan akhirat, maka akhirat itu lebih kekal ya, lebih kekal gitu. Maka kita harus bersyukur dan kita harus jaga ini ya, kita harus jaga ini dan menyadari gitu ya bahwa ujian dan cobaan, musibah-musibah ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran begitu. Dan insya Allah kita akan mendapatkan surganya, insya Allah. Nah, kemudian di antara keutamaan umat Nabi Muhammad ini ya, diampuninya bisikan hati ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tazawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha. Sungguh Allah itu memaafkan bisikan hati dalam diri umatku ya. Bisikan hati ya. Malam ta'mal, apa yang belum dilakukan, au tatakallam, atau belum diucapkan gitu. Jadi kan kita kadangkala hati kita ini kan suka berbisik ya. Ya, misalnya ada bisikan hati untuk melakukan kemaksiatan ya. Ada bisikan hati untuk melakukan sesuatu kejahatan kepada seseorang misalnya gitu ya. Maka itu dimaafkan kalau baru bisikan hati. Selama belum malam ta'mal ya, belum dilakukan au tatakallam atau belum diucapkan ya. Nah, kita pengennya misalnya pengen membentak orang, menghina orang,
ya melecehkan orang dengan lisan kita, dalam hati udah ada nih bisikan hatinya, pengen ngomong begitu, pengen melampiaskan kemarahan kita gitu. Tapi kita tahan nih gitu ya. Kita tahan, maka apa yang baru bisikan dalam hati itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan dalam Ibnu Hibban ya. Sahih Ibnu Hibban. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kita umat Islam yang dimaksud di sini adalah menurut para ulama ya, hadis ini inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Ummati di sini maksudnya bukan seluruh umat tiap orang, tapi ummati di sini adalah dari kalangan para ulama ya, begitu. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umatku, yang dimaksud adalah dari kalangan para ulamanya, ya, tidak akan bersepakat. La tajtami'u, tidak akan ijma, ya, tidak akan bersepakat ala dhalalatin, di atas kesesatan. Tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ya, ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi nggak mungkin para ulama itu bersepakat dalam kesesatan. Ya. Jadi ini bukan umat dalam arti ya, kalau dilihat dalam syarahnya ya, ini bukan umat dalam arti keseluruhan kita ya. Itu karena kalau secara keseluruhan umat Rasulullah secara keseluruhan ya, di antara umat Nabi Muhammad itu ada yang tidak paham gitu ya, ada yang belum paham gitu, ada yang menzolimi dirinya sendiri kan gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah dari kalangan ulamanya ya. Ulama umat ini nggak mungkin akan bersepakat di atas kesesatan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan ya, maka hendaknya kita ini bersama dengan sawadul a'dham ya, bersama mayoritas umat ya. Mayoritas umat dalam arti umat di sini kita kepada para ulama gitu ya, mengikut kepada para ulama, sawadul a'dham ya. Mayoritas dari ulama itu bersepakat dalam sebuah permasalahan apa gitu ya. Itu yang harus kita ambil gitu ya. Tapi ya tentu saja ya, ketika jelas gitu, ketika jelas apa yang disampaikan oleh para ulama atau apa yang diarahkan oleh para ulama itu apa yang sesuai dengan Al-Qur'an ya. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an walaupun labelnya ulama ya, kita harus meninggalkannya gitu ya. Yang jelas-jelas nih ya, yang jelas-jelas gitu. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadi, maka kita tidak akan rugi ya. Karena inna ummati la tajtami'u ala dhalalah ya. Umatku yang di kalangan para ulama tidak akan pernah bersepakat di atas sebuah kesesatan gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan bermakmum ya di belakang umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman ya. Ini peristiwa tentang akhir zaman ini ya. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ila yaumil qiyamah. Sekelompok dari umatku, kata Rasulullah, akan senantiasa ada di kalangan umatku ini yang terus membela kebenaran hingga hari kiamat. Dhahirina ila yaumil qiyamah. Kemudian ini diceritakan ya, menjelang hari kiamat ini, fayanzilu Isa bin Maryam. Nabi Isa itu akan turun nanti di akhir zaman. Fayaqulu amiruhum, lalu kemudian berkata pemimpin pada saat itu, pemimpin umat, amir atau pemimpin umat
pada saat itu, ta'al, marilah sini, sholli lana, ya. Pimpinlah sholat ya bersama kami. Fayaqulu, kemudian Nabi Isa berkata, la, tidak, ya kata Nabi Isa. Inna ba'dakum ala ba'din amara'u takrimatullahi hadhil ummah. Jadi kata Nabi Isa, tidak, sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam. Kemudian sungguh takrimatullahi hadhil ummah. Sungguh Allah telah memuliakan umat ini. Ya. Jadi nanti di akhir zaman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ya, Nabi Isa itu akan turun, dan ketika pemimpin umat Islam pada saat itu, ya, mengajak Nabi Isa untuk melaksanakan sholat dan bahkan memimpin menjadi imam, Nabi Isa itu menolak, ya, karena Allah telah memuliakan, ya, telah memuliakan umat Nabi Muhammad ini, dan ada di antara mereka yang pantas menjadi imam, gitu ya. Maka Nabi Isa itu bermakmum, ya, bermakmum di belakang umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman, ya. Nah ini luar biasa, ya, kemuliaan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah mudah-mudahan kita ini mampu, ya, menetapi hal ini. Inna ummati yuda'auna ghurra muhajjalaina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam keadaan putih dahi dan kakinya karena bekas air wudu. Ya, karena bekas air wudu. Ya, umat Nabi Muhammad ini senantiasa menegakkan sholat. Ya. Bedanya kita dengan umat lain kan diantaranya sholat. Ya. Coba kita ini melaksanakan sholat 5 waktu yang wajibnya, gitu. Belum lagi sholat sunnahnya. Ya. Jadi ini yang membedakan kita, sholat. Makanya tandanya adalah nanti bekas wudhunya, gitu. Ya, di akhirat ini bekas wudhunya dibandingkan dengan umat yang lain, kita ini paling banyak berwudhu, kan begitu, paling banyak bersuci, kan kita melaksanakan sholat. Ya. Jadi di hari kiamat kelak dalam keadaan putih dahi dan kakinya bekas wudhu, begitu. Nah ini Bapak Ibu, ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita ini harus berusaha menetapi ini, menjaga sholat kita, ya, menjaga sholat kita. Anak cucu kita harus kita jaga juga supaya mereka muqimas sholat, menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, gitu. Ya. Karena ini menjadi tanda umat Nabi Muhammad. Salah satu tanda umat Nabi Muhammad ini adalah ini, ya, senantiasa berwudu. Ya, berwudu, tanda wudunya nanti akan kelihatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berikutnya, umat Islam ini adalah umat yang terakhir, ya, umat akhir zaman, tetapi yang akan pertama dihisab. Nahnu akhirul umam. Kita ini, kata Rasulullah, adalah umat terakhir. Tapi apa? Wa awwalu man yuhasabu, akan tetapi yang paling pertama dihisab. Ya. Yuqalu, akan diserukan saat itu di hari penghisaban itu, ainal ummatul amiyah, ya. Di mana umat nabi yang ummi? Wa nabiyuha, dan mana nabinya, ya? Mana nabinya? Fanahnul akhirunal awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir namun yang pertama, gitu. Jadi diseru nanti mana umat yang dipimpin oleh nabi yang ummi dan mana nabinya, gitu, ya. Mana nabinya? Jadi dipanggil kita, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir dan yang menjadi pertama.
Di hari kiamat, dihisab maksudnya. Pertama kali dihisab pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita ini adalah yang pertama kali akan masuk surga. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang paling akhir, tapi yang menjadi paling awal nanti ketika masuk surga. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Dan digambarkan di sini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya, disebutkan bahwa kita akan memasuki surga itu dengan bergandengan tangan. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sebanyak 70.000 orang atau 700.000 orang dari umatku akan masuk surga. Mereka masuk dalam keadaan saling bergandengan tangan dengan yang lainnya. Ya. Tidaklah orang yang paling pertama masuk sampai orang yang paling akhir akan memasukinya juga. Ya. Wujuhum ala suratil qamar. Ya. Keindahan wajah mereka itu seperti al-qamar, ya, seperti bulan Lailatul Badri, ya, di malam bulan purnama, ya. Nah ini, jadi ada nanti kenapa nih ada 70.000 orang atau 700.000 orang, ya. Nah ini di hadis berikutnya nih, ya, disebutkan. Wa'adani Rabbi Azza wa Jalla, Tuhanku Azza wa Jalla telah menjanjikan, kata Rasulullah, telah menjanjikan kepada Rasulullah SAW, ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin. Jadi akan telah dijanji, Allah Ta'ala itu telah menjanjikan padaku, kata Rasulullah, bahwa 70.000 orang dari umatku itu akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisabin, tanpa hisab, wala adzabin, dan tanpa siksa. Kemudian ma'akulli alfin sab'una alfan. Setiap dari 1.000 dari jumlah 70.000 itu, ya. Jadi dari 70.000 itu dari setiap 1.000-nya terdapat 70.000 lagi. Jadi setiap dari 1.000 itu bawa 70.000 orang lagi. Jadi banyak sekali, ya, umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Ya. Amin ya Allah. Dari 70.000, ya, 70.000 akan masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Dari 70.000 itu dari tiap 1.000-nya itu terdapat 70.000 lagi. Gitu. Akan menarik 70.000 lagi. Ya. Insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah. Ya. Karena kita ini sangat berhajat, ya, untuk jangan sampai kalau dihisab kita ini, ya, riweuh, ya, kalau kita dihisab nih banyak sekali gitu yang harus kita pertanggungjawabkan, ya. Nah mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, ya. Amin, amin, amin. Bahkan ada tambahan di sini, ya, ada hadis lain yang menyebut ada tambahan gitu. Dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dia berkata, sami itu Aba Umamah. Saya mendengar Abu Umamah yaqulu berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani Rabbi ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wala adzaba ma'a kulli alfin sab'una alfan wa thalathu. Nah ini ada tambahannya, wa thalathu hathayatin min hathayatihi, ya. Jadi seperti tadi, ya, hadisnya sama, Rabbku berjanji padaku untuk memasukkan 70.000 orang dari umatku tanpa hisab dan adab, kemudian setiap 1.000 bersamanya 70.000. Dan ada tambahannya lagi, wa thalathu hathayatin min
hasayatihi. Kemudian ditambah 3 tangkup. Tangkup itu cedukan gitu ya. Jadi mengambil dengan 2 telapak tangan ya, tangkup itu. Kemudian setelah tadi dari 70.000, dari setiap 1.000-nya juga membawa 70.000 ya. Kemudian ditambah 3 tangkupan dari tangkupannya ya. Jadi diciduk ya dengan 3 cidukan Allah ya. Cidukan Allah. Nah, ini ya luar biasa ya. Berarti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya yang demikian besar kepada umat ini ya. Banyak sekali dari umat Nabi Muhammad ini yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, tinggal sekarang PR kita PR kita adalah kita berusaha menjadi umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya gitu. Nah, ini tantangannya ya. PR-nya buat kita gitu. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi umat Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan ya, kalau nggak termasuk yang 70.000 ya, berarti yang awal nih ya, 70.000 dimasukkan tanpa hisab, tanpa azab, atau yang ke bawah tuh dari 70.000 itu, dari setiap 1.000-nya ke bawah 70.000 lagi. Nah, kita masuk itu. Atau kalau enggak, ya kita masuk yang 3 tangkup ini gitu ya. 3 tangkup dari tangkupan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan begitu. Nah, ini ya, penegasan lagi ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ma min ummatin illa wa ba'duha finnar. Tidak ada satu umat pun kecuali sebagiannya berada di neraka. Wa ba'duha fil jannah, dan sebagiannya di surga. Illa, kecuali ummati, kecuali umatku, kata Rasulullah. Fa innaha kullaha fil jannah. Mereka semuanya berada di surga, ya. Gitu, Masya Allah. Ya, makanya kita harus berusaha nih menjadi umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ya. Dan mayoritas penduduk surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati isyruna wa mi'atu soffin thamanuna minha min hadhil ummah. Penghuni surga itu sebanyak 120 barisan. Ya. Dan thamanuna minha, 80 di antaranya, 80 barisan di antaranya min hadhil ummah, adalah dari umat ini, dari umat Islam ini ya. Wa arba'una min sairil umam. Kemudian 40 barisnya itu baru dari umat-umat yang lain ya. Fa inna ummati yaumal qiyamati thulutsa ahlil jannah. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan menjadi 2/3 penghuni surga. Nah, ya. Ini ya, kita berbesar hati ya, sambil terus berharap roja kepada Allah ya, berharap kepada Allah, memiliki roja nih. Ini menumbuhkan roja kita, harapan kita ya. Kita mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini sebagai ahli surga fi sufufil awail ya, di barisan yang paling awal kita dimasukkan ke dalam surga ya. Alafu minkum, itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya merasakan hari ini sangat bahagia banget ya mendengarkan kajian Ustadz. Jadi sangat merasa untung banget gitu ya, jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga seperti yang tadi Ustadz sampaikannya, kita semua jadi orang yang ya harapannya tidak sampai dihisap gitu ya seperti Amin. itu. Amin, amin. Dan ini luar biasa bagi saya gitu ya, untuk merasakan apa ya, istilahnya berbunga-bunga jadi umat Nabi Muhammad SAW.
Baik, mungkin dari jamaah sekalian ada pertanyaan yang mau disampaikan terkait kajian hari ini. Mangga dipersilakan, boleh lewat info ataupun langsung menyampaikannya kepada Ustadz lewat tanda angkat tangan. Dipersilahkan. Nah, silakan. Mangga mungkin dari jamaah sekalian yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Sudah sangat jelas, Ustadz. Ya, saya sampai benar berbunga-bunga gitu istilahnya gitu ya. Jadi, Masya Allah luar biasa ini. Amin Baik, ya mungkin Allah. dari saya ya Ustadz ya, ini ada yang juga menggelitik gitu ya. Umat Nabi Muhammad itu kan yang tadi Ustadz sampaikan beribadah dan umat berdakwah. Ini kalau konteksnya Indonesia Ustadz ya, apakah untuk menjadi umat terbaik itu ini punten mungkin ini bukan maksud apa-apa kepada penguasa ya, tapi dengan kondisi seperti ini mungkin apa yang bisa dilakukan kita dalam rangka karena nah yang namanya umat berkualitas dengan beribadah dan berdakwah itu kan kalau melihat situasi kondisi ada hal yang mungkin tidak yang membahayakan masyarakat ya, membahayakan rakyat itu bisa mencari solusi. Kira-kira bagaimana caranya Ustadz ya kita sebagai rakyat ya untuk istilahnya apa ya kalau mendakwai mungkin mungkin apa ya terlalu tinggi ya apa yang bisa dilakukan lah gitu Ustadz ya untuk berupaya di tengah zaman seperti ini tetap menjadi berusaha menjadi umat yang terbaik. Hmm. Ya, ya pada dasarnya kita kan sudah diperintahkan ya. Ini hadis yang sudah sangat masyhur ya, sudah sangat sering didengar. Kan jelas arahan umumnya dari Rasulullah SAW dalam hubungan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara ya adalah ketika kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Nah, itu ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran? Nah, saya garis bawahi ya. Kemungkaran gitu ya. Kalau jelas-jelas ini kemungkaran. Tapi kalau masih debatable apakah ini kemungkaran atau bukan, ya atau hal-hal yang ikhtilaf tidak termasuk ya, tidak termasuk di sini. Tapi yang dimaksud di sini adalah jelas-jelas kemungkaran. Man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka kata Rasulullah harus merubahnya, harus melakukan taghyir, ya, harus melakukan upaya aktif untuk melakukan perubahan. Falyughayyirhu, harus dirubah tuh kemungkaran itu menjadi kebaikan gitu ya, harus kebaikan, harus dirubah, harus dihilangkan. Falyughayyirhu biyadi, dengan tangannya. Nah, bahasanya biyadi, dengan tangannya. Atau kalau dalam konteks kita saat ini adalah yad itu atau tangan itu adalah otoritas. Ya. Falyughayyirhu biyadi, rubah dengan otoritas yang kita miliki. Nah, kalau misalnya Ustadz Darmadi otoritasnya baru sebatas misalnya di keluarga, ya gunakan ya gitu ya. Otoritas kita di keluarga sebagai kepala keluarga misalnya. Gunakan itu semaksimal mungkin. Kemudian ternyata bukan hanya di keluarga kita mampu, kita juga punya otoritas jadi ketua RT gitu ya misalnya. Jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi lurah, jadi camat gitu ya, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur gitu, jadi menteri atau jadi presiden, ya gunakan falyughayyirhu biyadi, sesuai dengan otoritas yang kita miliki, begitu. Itu tuntutan ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu. Ini sebagai umat Nabi Muhammad nih harus seperti itu, ya. Fa illam yastati, tapi kata Rasulullah, kalau nggak mampu, ya, kalau nggak mampu, tidak memiliki istitoah gitu untuk melakukan itu, fabilisa nih, kalau tidak maksudnya tidak punya otoritas kita, tapi kita bisa ngomong, fabilisa nih, kita harus sampaikan pendapat kita, sampaikan nasihat kita, tentu. Nah ini ya juga harus digarisbawahi.
sekarang ini orang banyak beralasan bahwa saya ini dalam rangka mengkritisi pemerintah, dalam rangka dakwah, tapi disampaikannya tidak Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, kalau kita ya kita sudah punya sudah punya aturan, arahan, bimbingan bahwa dalam menyampaikan dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana, ya, dengan ilmu. Hikmah itu juga artinya wal mau'izatil hasanah. Kemudian dengan pelajaran, ya, yang hasanah, yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau harus debat, ya, harus debat nih, harus berdiskusi, billati hiya ahsan, dilakukan dengan cara yang terbaik, gitu. Menjaga adab artinya, gitu ya, menjaga adab. Nah, dengan lisan kita, kalau lisan makan kita punya ya, lisan semuanya insya Allah sehat lisannya, bisa menyampaikan dengan lisan tulisan, gitu ya, apa yang berupa kritik. Kalau misalnya kalau pemerintah, penguasa, atau siapapun, sebetulnya tidak harus penguasa ya, gitu, siapapun yang melakukan kemungkaran, maka jika kita mampu, maka kita sampaikan dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang terbaik, dengan bahasa yang baik, begitu. Di media sosial boleh dengan kritik yang baik, dengan data-data, ya, dengan memunculkan data-data, dengan memunculkan dengan ilmu, gitu kan ya, bahwa ini kalau seperti ini akibatnya akan seperti ini berdasarkan datanya seperti ini misalnya. Itu adalah sesuatu yang dituntut dalam ajaran Islam seperti itu, bukan dengan mencela ya. Nah, kalau mencela saya tidak setuju, gitu ya. Mencela pemerintah, artinya maksud saya hanya berupa celaan saja, gitu ya, berupa celaan, apalagi hinaan, gitu ya, penghinaan, gitu ya, pelecehan. Kemudian, nah, itu tidak dibenarkan, gitu ya. Tapi yang dibenarkan itu adalah kita mengkritik dengan baik. Unu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, gitu ya. Siapa mau mengkritik Pak Prabowo, mau mengkritik menteri, mau mengkritik MBG gitu ya, apa silakan, gitu, sampaikan kritikan-kritikan itu, gitu ya, sampaikan dengan data, gitu kan, dengan data yang ada, gitu, dengan fakta yang ada, gitu ya, kita sampaikan bahwa yang sebaiknya itu seperti ini, gitu ya, tidak dengan misalnya membuat hal-hal yang di luar adab lah, gitu ya, di luar adab, begitu. Nah, itu ya, fa'ilam yastati, kalau tidak bisa dengan otoritas kita yang kita miliki, fabilisani, dengan lisan kita. Tapi ada lagi yang ketiga, kata Rasulullah, fa'ilam yastati, kalau juga nggak mampu, ya, dengan lisan juga nggak mampu kita menyampaikan. Misal ini ya, misal karena apa? Penguasanya juga tangan besi misalnya. Kalau saya ngomong sedikit, wah, saya langsung dijeblosin ke penjara. Kalau saya ngomong sedikit bisa jadi melayang, gitu, nyawa saya. Nah ya, dan kemudian kita tinggal belum siap untuk itu misalnya. Kita belum siap untuk itu. Maka apa? Fabiqalbi. Maka dengan hati kita tetap kita tidak meridhoinya, mengingkarinya, gitu. Jangan sampai membiarkan atau cuek, gitu, terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada. Yang paling minimal itu, ya Ustadz ya, yang paling minimal itu, gitu, kita ini mengingkari dalam hati kita itu. Tapi kata Rasulullah memang begini, komentar Rasulullah, wadalika ad'aful iman. Tapi itu ciri selemah-lemahnya atau tanda selemah-lemahnya iman, gitu ya. Tanda lemahnya iman kita, gitu, kalau kita hanya bisa mengingkari dalam hati. Ketika ada kemungkaran, kita cuma bisa dalam hati saja, mengelus dada, ini sebenarnya saya tuh nggak suka nih kayak gini ya, hanya bisa begitu. Wadzalika ad'aful iman, ya. Nah, ini pilihannya buat kita ya, kita mau milih yang mana, mau yang memilih menggunakan otoritas yang kita miliki, mau menggunakan lisan kita untuk menyampaikan, atau kita cukup dengan mengelus dada aja, pokoknya saya nggak suka nih mengingkari dalam hati kita. Nah, tentu kalau kita mampu yang dua itu tadi ya, kalau nggak pakai otoritas ya pakai lisan kita, lisan tulisan kita harus sampaikan. Begitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Ustaz, ini udah ada satu lagi dari jamaah gitu ya. Dua pertanyaan gitu ya. Yang pertama, kiranya 40.000 umat lain yang dapat masuk surga itu dari kalangan mana? Terus selanjutnya, pun kiranya bila kita bermaksiat kepada Allah, apakah langsung dicap sebagai bukan umat Nabi Muhammad? Sebab saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok terakhir yang masuk surga, sebab menunggu umatnya mempertanggungjawabkan dosa di bibir neraka hingga dapat menjadi umat Nabi SAW yang kembali masukin surga. Mohon pencerahannya Ustadz. Maka. Ya, umat yang lain, umat yang mana ya? Umat nabi-nabi yang lain. Ya, umat nabi-nabi yang lain itu yang sisanya apa? Berapa barisan tadi? Ya, 40 barisan ya. Ya kan satu barisannya juga banyak gitu ya. Satu barisannya juga ada 40 barisan. Umat yang lain gitu ya. Nah, tentang apa tadi yang pertama kali ya masuk surga itu tadi dalam hadis disebutkan adalah umat Nabi Muhammad gitu ya. Umat Nabi Muhammad. Jadi umat yang lain itu nggak akan masuk dulu karena yang membuka pintu pertama kali itu Rasulullah SAW. Pintu surga itu adalah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu, walau alam saya belum membaca hadisnya secara secara cermat ya tentang Rasulullah menunggu. Yang saya pernah baca itu Rasulullah itu nanti kita akan bertemu ya dengan Rasulullah pertama kali itu di haudnya Rasulullah SAW, di telaganya Rasulullah SAW. Jadi kita ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kita ini akan bertemu dengan Rasulullah itu di haudnya, di telaganya Rasul nanti. Nah disitulah nanti, nah juga di sini terjadi peristiwa yang sangat mengkhawatirkan kita ya, yaitu ada orang-orang yang oleh Rasulullah dipanggil umatku, umatku gitu. Ternyata kemudian orang yang dipanggil-panggil oleh Rasulullah sebagai umatku itu dipisahkan. Kemudian Rasulullah sampai bertanya, kenapa gitu ya? Kenapa dia dipisahkan? Kemudian kata malaikat itu bahwa engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu gitu ya. Yakni mereka-mereka yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang jauh gitu dari ajaran Rasulullah SAW sehingga mereka ini dipisahkan dari dari barisan umat Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Tapi yang jelas berdasarkan hadis-hadis tadi bahwa kita ini akan menjadi umat yang pertama masuk surga dan bahkan di dalam hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW itulah yang akan pertama kali akan membuka pintu surga itu. Yang waktu itu disebutkan gitu ya, bahkan di dalam hadis itu bahwa pintu surga itu si apanya ya namanya itu si gagangnya itu seperti halkin ya, halkin itu seperti cincin gitu. Jadi ada melingkar gitu kemudian dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuklah umatnya pertama kali dan kemudian baru umat-umat yang lainnya gitu ya. Begitu, wallahu alam bisawab. Baik Ustadz, atur nuhun atas ilmunya. Mengingat waktu sudah pukul 6.40, Ya. sebenarnya terasa singkat banget Ustadz ya. Ini kajian luar biasa. Mungkin sebelum ditutup, kita minta Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nanti baru kita penutupan. Maka Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووثق اللهم رابطتها ودمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah semuanya, kita sudah sampai pada ujung majelis pada pagi hari ini. Saya Muhammad Darmadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata dalam penyebutan apapun. Dan kepada Ustadz Indra Kurniawan SAG, hatur nuhun, hari ini luar biasa. Saya tercerahkan banget ini, bahagia gitu ya. Masya Allah, semoga Ustadz diberikan kesehatan, sehingga terus bisa berdakwah dan semoga kita bisa berjumpa lagi gitu ya di lain kesempatan. Mari, dan sebelum ditutup, kami mengucapkan yang sebesar-besarnya rasa terima kasih kepada PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang terus mendukung pelaksanaan majelis virtual subuh, dan hari ini yang sudah memasuki 233, ini capaian yang luar biasa. Semoga selalu diberkahi sehingga terus berkelanjutan. Baik, mangga jamaah sekalian, kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Helmi, assalamualaikum.